Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pina Rosliani, Zainul Mutakin, dan Sylvia Amidah akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kajian ontologi. Ontologi merupakan bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Kajian filsafat pendidikan yang difokuskan kepada kajian ontologi pendidikan berusaha untuk mengupas tentang hakikat pendidikan, kenyataan dalam pendidikan yang meliputi hakikat tujuan pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang diketekankan kepada pendidik dan peserta didik, dan hakikat kurikulum pendidikan. Epistemologi. Pengertian epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran, sedangkan logos adalah pikiran, kata atau teori. Jadi, epistemologi adalah teori pengetahuan yang benar. Epistemologi membicarakan tentang hakikat dari ilmu pengetahuan, dasar-dasarnya, ruang lingkup, sumber-sumbernya, dan sebagaimana mempertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya yaitu epistemologi Islam, biasa disebut dengan Nadharia al-Ma'rifah. Kata ma'rifat berbeda dengan kata ilm atau ilmu. Kata ma'rifat jika diperhatikan ingin mengatakan bahwa pengetahuan manusia boleh jadi disertai kekaburan, sedangkan kata ilm atau ilmu menunjukkan kejelasan. Epistemologi Islam adalah suatu usaha manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber dan validasi pengetahuan secara radikal atau mendalam sampai ke akarnya, dengan menggunakan sumber ajaran Islam sebagai titik tolak berpikir. Konsep epistemologi dalam Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari dimensi teologisnya yang bercorak tauhid. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Kekuasaan Allah sebagai pencipta kelihatan menempuh proses yang memperlihatkan konsisten dan keteraturan. Dalam proses pemeliharaan, Allah mengurus, memelihara, dan menumbuh kembangkan alam secara bertahap dan berangsur-angsur. Dalam konteks yang terakhir ini, Allah tidak lain adalah pendidik yang sebenarnya. Secara epistemologi, pendidikan Islam sebagai ilmu dapat dikembangkan melalui metode keilmuan Islam. Metode pengembangan ilmu dalam Islam yang tentunya memiliki kekhasan dan berbeda dalam sudut pandangan positifisme. Kemudian, cara membangun ilmu pendidikan Islam bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, yaitu cara deduksi dan cara induksi. Cara deduksi yaitu dimulai dari teks wahyu atau sabda Rasul, kemudian ditafsirkan. Dari sini muncul teori pendidikan pada tingkat filsafat. Teori itu dieksperimenkan. Dari sini akan muncul teori pendidikan pada tingkat ilmu. Selanjutnya diuraikan secara operasional sehingga langsung dapat dijadikan petunjuk teknis. Kedua, cara induksi yaitu dengan cara seseorang mengambil teori yang sudah ada, kemudian dikonsultasikan ke Al-Quran dan hadis. Jika tidak berlawanan, maka teori ini ditafsirkan ke dalam khazanah ilmu pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu karakteristik epistemologi. Yang pertama, bersandar kepada ketakutan spiritual, hubungan yang harmonis antara akal dan wahyu, interdependensi akal dengan intuisi, memiliki orientasi teosentris, dan yang terakhir yaitu terikat nilai. Baik, saya Sylvia Amidah akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu kajian aksiologi. Nah, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios dan logos. Dalam filsafat, pembicaraan aksiologi digunakan untuk mengetahui batas arti, kriteria, dan status epistemologis. Nah, aksiologi merupakan cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Selanjutnya ada objek kajian aksiologi. Nah, objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral agar bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada dua komponen mendasar dalam aksiologi, yaitu
Yang pertama adalah etika. Nah, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain dinamakan moral yang berasal dari bahasa lain, mores. Kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Oke, selanjutnya adalah estetika. Nah, estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.